Halo teman-teman semuanya, Adi Servan di sini dan selamat datang di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone ya. Jadi ini menarik. Kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone. Ini adalah smartphone mantan flagship tahun lalu, tahun 2019, dan pastinya dia menggunakan Snapdragon 855 untuk prosesornya. Jadi ini adalah salah satu smartphone flagship tahun lalu, dan menariknya lagi, smartphone ini saya dapetin dengan harga 3,7 juta. Jadi harga 3,7 juta kita dapat sebuah smartphone dengan prosesor Snapdragon 855. Itu sih keren banget sih menurut saya pribadi. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan smartphone apakah ini? Langsung saja kita unboxing. Oke, jadi sudah kelihatan ya dari kotaknya. Jadi ini adalah smartphone dari LG, tepatnya itu LG G8 ThinQ, dan smartphone ini saya dapetin dengan harga 3,7 juta dan dia sudah menggunakan Snapdragon 855, kemudian dengan RAM 6GB dan ROM-nya 128GB. Harusnya sih kenceng banget ya untuk dipakai main game ya smartphone ini. Oke, jadi kotaknya kayak gini ya, warna hitam, dan di depannya ada tulisan G8 ThinQ. Terus di bawahnya ada barcode gitu, dan di bagian atasnya juga ada logo LG-nya ya. Di sebelah sini ada tulisan Hai Google, welcome Snapdragon. Oke deh, langsung saja kita coba buka ya. Dan kalau dilihat dari kualitasnya ya, ini kotaknya itu dia OM ya, jadi bukan kotak aslinya. Dan di deskripsi di penjualnya juga dibilang kalau boxnya OEM dan aksesorisnya itu OEM. Oke, langsung aja kita buka, kita lihat smartphone-nya kayak gimana. Oke, jadi ini smartphone-nya ya. Taruh dulu, kita dapat apa aja selain smartphone. Oke, sini kita dapat kepala charger dengan output 5 volt 1,8 ampere, kemudian USB Type-C warna hitam ya, beda dengan kepala chargernya warna putih. USB Type-C nya kita dapat warna hitam. Kemudian di sini ada sebuah earphone ya, ini earphone dengan merek, ini mereknya merek LG sih di sini, dan katanya sih ini OEM ya untuk aksesorisnya. Jadi penjualnya sudah bilang kalau kita dapatnya itu nanti aksesoris OEM. Dan di sini kita dapat apa ya? Ini nggak dapat apa ya? Kosong ya. Jadi nggak dapat apa di bagian sininya. Kemudian kita rapiin dulu. Oke, jadi ini dia smartphone-nya ya, warna biru. Dan di deskripsi di penjualnya bilang kalau ini kemulusannya ya, dia bilang 95% ke atas. Jadi ya kurang lebih 95% lah untuk kualitasnya. Dan kalau saya lihat secara kasat mata ya, dari smartphone ini sih mulus banget ya. Jadi belum ada ketemu goresan atau dent sedikit pun. Keren sih, ini mulus banget sih kalau secara kasat mata ya. Keren sih, 3,7 juta. Dan ini layarnya agak melengkung sih, tapi ya cuman ininya aja ya, layarnya aja, bukan jadi digenggam tuh jadinya enak ya. Oke, jadi kita cek fisiknya dan tombol-tombolnya. Jadi di sini ada tombol volume up and down-nya, masih clicky, enak. Kemudian di sini ada Google-nya ya, enak juga. Terus di bagian sini ada tombol power dan sebuah SIM, slot SIM dan slot micro SD. Kemudian di bagian atasnya ada sebuah mikrofon dan garis antena ya. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker
colokan USB Type C dan colokan 3,5 jack audio untuk headsetnya nanti. Oke sih, kalau dari segi fisik, kalau dilihat dari kasat mata ya, LG G8 ThinQ ini mulus banget ya dengan harga 3,7 juta. Dan coba kita hidupkan. Oke, ini yang 3 kamera ya, triple kamera di bagian belakangnya dan LED flash, ada sensor fingerprint. Kemudian di bagian depannya ada sebuah kamera gede, LG G8 ThinQ. Kemudian tunggu. Oke, jadi ini adalah versi Korea Telkom, jadi mungkin dulunya bundling ya, Korea Telkom dengan LG. Yap. Kita coba cek ini. Oke, jadi untuk Androidnya ini udah Android 10 ya. Cakep sih. Sudah Android 10, dan apakah nanti dapat update? Tapi kayaknya sih enggak sih ya. Karena pengalaman sebelumnya saya pakai LG G7 ThinQ, itu untuk update-nya dia ke lock ya. Jadi kayaknya nggak bisa diupdate dan nggak ada notifikasi untuk update di smartphone saya dulu. Dan kalau ini kayaknya sih sama ya, nggak bakal dapat updatean karena mungkin kelok atau mungkin gimana, saya juga kurang paham. Oke, karena ini baterainya 92% dan ini udah tersetting. Gimana kalau kita coba reset dulu, nanti kita setting ulang. Reset pabrik. Oke, kita tunggu ya. Oke teman-teman, jadi ini dia smartphone-nya ya, LG G8 ThinQ, dan sebelumnya sudah saya reset ulang dan setting-setting dan install beberapa aplikasi di smartphone ini. Jadi saya sudah install beberapa aplikasi dan sekarang kita coba cek jeroan dari smartphone ini di AIDA 64 ya. Oke, pertama-tama coba lihat sistemnya. Nah, kalau di sini kelihatan itu ini adalah LG G8 ThinQ versi Korea ya, dengan model LM-G820N. Kemudian di sini dia menggunakan RAM 6 GB dan available memorinya itu 1 GB lebih ya, 1 GB-an gitu. Terus total space-nya atau storage-nya itu 128 GB. Nah, karena kepakai sistem jadi sisanya itu sekitar tinggal 99 GB. Kemudian kita masuk ke CPU. Untuk CPU-nya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 ya, dengan pemrosesan manufakturnya 7 nanometer, 8 core, 2,8 GHz. Jadi harusnya sih kencang ya buat main game. Kemudian masuk ke display. Nah, di display kalau smartphone ini menggunakan resolusi 2K ya, 2K dengan 1440 pixel kali 3120 pixel. Kemudian sudah menggunakan teknologi OLED untuk panelnya, dan ukuran layarnya itu 6,1 inci dan pixel density-nya itu 563 dpi. Kemudian untuk GPU rendernya dia menggunakan Adreno 640 ya, jadi keren. Kemudian untuk baterainya kita lihat di sini dia menggunakan baterai berkapasitas 3500 mAh ya untuk baterainya. Oke, itu untuk AIDA 64. Kemudian sekarang kita coba cek AnTuTu benchmark dari smartphone ini. Jadi tadi sudah saya install dan saya coba cek. LG G8 ThinQ ini memiliki skor AnTuTu benchmark itu di angka 337 ribuan. Dan harusnya untuk rata-rata skor dari LG G8 itu adalah 390
6.000-an. Tapi di sini di unit yang saya peroleh itu dia memiliki skor AnTuTu benchmark 337.000-an. Itu kenapa? Saya kurang tahu. Oke. Kemudian sekarang kita coba tes kamera dari smartphone ini ya. Oke. Jadi di bagian belakangnya itu ada 3 kamera ya. Jadi ada sebuah kamera utama dan kamera ultrawide dan juga kamera telefoto. Kita coba tes kameranya ya. Oke. Jadi untuk kameranya itu bisa kita wide ya. Oke, jadi bisa jaraknya bisa kita atur. Ada 3 ini ya, 3 pilihan mode. Ini paling dekat, ini yang paling jauh, ini yang standar. Kita coba foto ya. Oke, jadi itu beberapa hasil kamera dari LG G8 ThinQ ini. Sekarang kita coba performance main game dari smartphone ini. Jadi kita udah install 3 game dan kita coba sekarang 2 game ya, yaitu game PUBG Mobile dan game Genshin Impact. Apakah dapat bermain dengan lancar atau mungkin gimana? Kita sekarang coba tes game PUBG Mobile. Oke, kita coba main game PUBG Mobile ya. Dan di game PUBG Mobile ini kita dapat settingan, cek settingannya, settingan grafis. Nah, di sini kita dapat HDR plus Extreme ya untuk settingan game dari PUBG Mobile ini. Dan secara gameplay, PUBG Mobile ini dapat berjalan dengan sangat lancar ya, mulus sekali tanpa stuttering atau lag. Jadi mantap lah. Suhunya juga aman, nggak terlalu panas, jadi bagian belakangnya masih aman. Kemudian apa ya, gambarnya ya pasti keren ya, karena ini settingan HDR ekstrim ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk tes gaming PUBG Mobile nya. Dan sekarang kita coba tes gaming Genshin Impact ya. Oke, yang kedua kita cobain main game Genshin Impact ya, game yang lagi hype di kalangan smartphone. Gameplaynya sih lancar ya. Gambarnya juga sangat bagus. Mantap ya, HP 3 jutaan bisa main Genshin Impact dengan sangat mulus. Ini sih keren ya. Oke, kita coba berenang. Sejauh ini gameplaynya lancar sih ya. Ya, mati. Jadi sejauh ini gameplaynya cukup lancar ya untuk game Genshin Impact ini, dan menurut saya sih keren ya. Pakai 3 jutaan kita bisa main Genshin Impact dengan sangat lancar. Oke, segitu dulu untuk Genshin Impact-nya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit unboxing dan tes kamera serta tes gaming dari LG G8 ThinQ ini. Dan menurut saya pribadi ya, dengan harga 3,7 juta kita dapat unit smartphone yang bisa dibilang sangat mulus. Jadi bisa dikatakan kemulusan itu mungkin sampai 98%, karena sejauh saya melihat untuk saat ini smartphone ini tidak terdapat dent sama sekali. Cuman ada satu titik kecil dan itu tidak mengganggu ya.
Kemudian dari segi kualitas kamera, dia memiliki 3 kamera yang sangat bagus ya. Jadi dilihat dari kualitas kamera sih sangat bagus untuk smartphone ini, karena memang ini adalah smartphone flagship di tahun 2019. Kemudian kita ngomongin soal performance-nya. Jadi kalau kita ngomongin soal performance-nya sih kenceng banget ya. Bisa kita lihat tadi kita main game PUBG Mobile di settingan HDR Extreme itu sangat lancar ya, tanpa kendala sedikit pun. Jadi ya menurut saya sih keren banget sih smartphone ini dengan harga 3,7 jutaan. Dan untuk main game Genshin Impact juga dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala sedikit pun. Jadi harga 3,7 juta itu sih worth it banget ya menurut saya pribadi. Tapi emang ini adalah HP second X internasional, jadi ya after sale-nya ya agak susah, karena memang ini bukan garansi resmi. Dan untuk masalah IMEI, saya cek di Kemenperin memang kedaftar, tapi smartphone ini bisa untuk dipasangin kartu ya. Jadi saya pakai kartu XL dan bisa berjalan dengan lancar, bisa dilihat sinyalnya ya. Jadi XL itu bisa kedetek di sini, jadi aman ya. Dan sellernya bilang sih semua kartu GSM bisa digunakan di smartphone ini. Jadi buat saya pribadi, HP 3,7 juta ini sih worth it banget ya buat yang ngerti HP ya. Jadi kalau seandainya teman-teman memang ngerti HP dan memang nggak terlalu mentingin merek dan after sale, ini sih cocok buat teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman yang baru pengen beli HP baru, mending ya cari smartphone yang resmi yang hadir di Indonesia. Jadi untuk after sale-nya sih aman ya, nggak perlu ribet. Jadi service centernya ada dan spare partnya juga banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin ngerti HP dan gak mentingin merek, terus nyari performa tinggi dengan Snapdragon 855, ini adalah salah satu smartphone yang saya rekomendasikan buat teman-teman, karena memang harganya yang sangat menggiurkan ya. Di bawah 4 juta kita dapat Snapdragon 855, RAM 6GB dan ROM 128GB serta kamera yang sangat keren. Oke, jadi segitu dulu ya untuk video kali ini unboxing LG G8 ThinQ. Dan nanti kalau kita ada waktu, kita mau coba review smartphone ini setelah pemakaian mungkin seminggu atau 2 minggu, kita bakal buat video reviewnya. Dan sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Saya Adi Sastrawan dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.